Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menunjukkan kelasnya di Korea Open 2025 dengan menyingkirkan wakil Malaysia hanya dalam waktu 30 menit saja. Selamat datang kembali di channel kita, tempatnya update berita badminton paling panas dan terpercaya. Hari ini, kita punya kabar yang sangat membanggakan dari ajang Korea Open 2025. Ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, baru saja memulai perjalanan mereka dengan sebuah kemenangan yang luar biasa meyakinkan. Betul sekali, tampil di Suwon Gymnasium, Korea Selatan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, Fajar dan Fikri langsung tancap gas. Mereka berhasil menumpas perlawanan wakil Malaysia, Nur Moh Azriin Ayub Azriin, dan Tan Wei Kiong dalam pertandingan yang relatif singkat dan menegangkan. Ini adalah awal yang kita harapkan dari mereka di turnamen BWF Super 500 ini. Pertandingan ini benar-benar menunjukkan perbedaan kelas yang cukup signifikan. Meskipun lawan mereka, Azriin dan Tan bukanlah pemain sembarangan dan berada di peringkat 23 dunia, Fajar dan Fikri yang kini bertengger di peringkat 49 dunia tampil jauh lebih dominan. Mereka menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-12. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, Malaysia sebenarnya berhasil mencuri angka pertama setelah pengembalian dari Fikri, sayangnya masih menyangkut di net. Namun, itu tidak membuat Fajar dan Fikri goyah. Mereka langsung merespons dengan cepat dan tensi pertandingan pun mulai memanas saat terjadi kejar-mengejar angka, hingga kedudukan imbang beberapa kali. Disinilah mental juara berbicara. Fajar dan Fikri tidak membiarkan lawan mereka menemukan ritme permainan. Dengan serangan-serangan yang tajam dan penempatan bola yang akurat, mereka langsung melesat meninggalkan lawannya. Mereka berhasil meraih 5 poin beruntung untuk unggul jauh dengan skor 7-2, sebuah start yang sangat eksplosif. Benar, keunggulan itu menjadi modal penting. Meskipun pasangan Malaysia sempat mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan setelah Fajar dan Fikri melakukan beberapa kesalahan sendiri, dominasi tetap berada di tangan pasangan Indonesia. Fajar dan Fikri berhasil menjaga keunggulan mereka dan menutup interval pertama dengan skor 11-6. Selepas jeda, strategi Fajar dan Fikri terlihat jelas. Jangan beri nafas sedikit pun bagi lawan. Mereka langsung tancap gas lagi dan merebut 3 poin beruntung. Azriin dan Tan bukannya tanpa perlawanan, mereka terus mencoba untuk menekan dan memberikan perlawanan sengit, bahkan hingga memasuki masa-masa krusial di akhir game pertama. Momen menegangkan terjadi ketika pasangan Malaysia itu berhasil merebut 3 angka beruntung, membuat para pendukung Indonesia sedikit was-was. Namun, ketenangan dan pengalaman Fajar dan Fikri menjadi pembeda. Mereka berhasil keluar dari tekanan dan akhirnya mengamankan game pertama dengan skor akhir 21-18. Kemenangan di game pertama ini menjadi kunci untuk menghancurkan mental lawan. Memasuki game kedua, polanya hampir serupa. Fajar dan Fikri langsung mengambil inisiatif serangan dan berhasil untuk unggul. Meski Azriin dan Tan sempat menyamakan kedudukan di awal, itu seolah hanya menjadi pemacu semangat bagi Fajar dan Fikri untuk bermain lebih ganas lagi. Mereka benar-benar memanfaatkan setiap kelengahan kecil dari lawan. Momentum sepenuhnya menjadi milik Indonesia. Fajar dan Fikri seolah tak terbendung. Mereka berhasil meraih 3 poin beruntung tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Rentetan poin ini membawa mereka unggul nyaman dan menutup interval game kedua dengan skor yang sangat telak, 11-5. Di titik ini, rasanya kemenangan sudah di depan mata. Setelah jeda, pertandingan sempat berjalan alot. Kedua pasangan saling bergantian mencetak poin. Azriin dan Tan tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus berupaya keras untuk mendekati perolehan poin Fajar dan Fikri. Perlawanan mereka patut diacungi jempol. Mereka tidak membiarkan Fajar dan Fikri menang di setiap rally. Namun, grafik perlawanan dari pasangan Malaysia itu terlihat semakin menurun drastis saat memasuki poin-poin tua. Tenaga mereka terkuras, fokus mereka mulai buyar. Di sisi lain, Fajar dan Fikri justru semakin menjadi-jadi. Mereka menjaga jarak keunggulan hingga 6 angka, sebuah margin yang sangat sulit untuk dikejar di fase akhir pertandingan. Dan puncaknya adalah ketika Fajar dan Fikri meraih 5 poin beruntung tanpa balas. Pukulan telak yang langsung membawa mereka ke titik match point pertama.
Tidak butuh waktu lama, satu pukulan penentu akhirnya menyudahi perlawanan Azriin dan Tan. Laga pun berakhir dengan skor 21-12 untuk kemenangan Fajar dan Fikri. Sebuah kemenangan yang sangat impresif dalam tempo hanya 30 menit. Ini adalah pesan yang sangat kuat yang dikirimkan oleh Fajar dan Fikri kepada seluruh rival mereka di Korea Open 2025. Mereka datang bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penantang serius untuk merebut gelar juara. Kemenangan ini bukan hanya soal skor, tapi juga soal mental dan strategi. Fajar dan Fikri menunjukkan kematangan yang luar biasa. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan bagaimana cara memanfaatkan kelemahan lawan. Kita berharap performa gemilang ini bisa terus mereka pertahankan di babak-babak selanjutnya. Tentu saja, perjalanan masih panjang, tapi awal yang baik selalu menjadi pertanda yang baik pula. Mari kita terus dukung perjuangan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri serta seluruh wakil Indonesia di Korea Open 2025. Jangan lupa untuk terus saksikan update selanjutnya hanya di channel ini. Sampai jumpa. Dengan target menembus semifinal Korea Open 2025, Putri Kusumawardhani dibebani tugas berat untuk menaklukkan 4 pemain top dunia. Sebuah target yang tidak main-main baru saja dibebankan di pundak satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di ajang Korea Open 2025. Putri Kusumawardhani atau yang akrab kita sapa Putri KW diharapkan mampu melesat hingga babak semifinal. Ini bukan sekedar target biasa, karena ada sebuah pekerjaan rumah raksasa yang menantinya. Betul sekali. Pelatih tunggal putri pelatnas PBSI, Imam Tohari, secara terbuka menetapkan standar tinggi ini untuk anak asuhnya di turnamen BWF Super 500 yang berlangsung di Suwon. Target semifinal ini adalah sebuah ujian nyata bagi mental dan skill Putri KW, terutama dalam hal yang paling krusial, konsistensi saat melawan pemain elit dunia. Dan ketika kita berbicara tentang pemain elit, kita tidak sedang membicarakan pemain sembarangan. Coach Imam Tohari menyebutkan secara spesifik pekerjaan rumah terbesar bagi Putri, yaitu bagaimana caranya menembus dominasi 4 ratu bulu tangkis dunia saat ini. Mereka adalah An Se-young, Wang Ziyi, Akane Yamaguchi, dan Chen Yufei. Nama-nama tersebut sudah cukup untuk membuat siapapun gentar. Mereka adalah tembok raksasa yang harus dirobohkan. Coach Imam menyoroti penampilan Putri saat kalah dari Akane Yamaguchi di China Masters 2025 pekan lalu sebagai contoh nyata. Kekalahan itu menjadi cermin dari apa yang masih perlu dibenahi. Menurut sang pelatih, level permainan para pemain top 4 itu sangat kaya dengan variasi. Inilah yang sering membuat Putri kelabakan. Putri kadang masih tidak siap menghadapi perubahan pola dan tempo permainan yang tiba-tiba diterapkan oleh lawan. Ini bukan lagi soal adu pukulan, tapi sudah masuk ke ranah adu strategi dan kecerdikan di lapangan. Tepat, Coach Imam menjelaskan lebih detail. Dengan level mereka dan kayanya variasi permainan, Putri kadang masih tidak siap dengan perubahan pola dan tempo. Ini yang sedang saya tingkatkan untuk dia. Bagaimana bisa mengatur tempo, kadang cepat dan kadang pelan. Ini adalah sebuah pengakuan jujur tentang area yang menjadi fokus utama perbaikan. Jadi, ini adalah tentang kemampuan adaptasi dan manajemen ritme permainan. Kapan harus bermain agresif dengan tempo cepat, dan kapan harus sedikit menurunkan tempo untuk mengatur napas atau mengubah strategi. Kemampuan membaca permainan lawan dan meresponnya dengan taktik yang tepat adalah kunci untuk naik ke level selanjutnya. Meskipun tantangannya begitu besar, Coach Imam Tohari tetap menunjukkan optimismenya. Beliau percaya bahwa Putri dapat menampilkan performa yang jauh lebih baik di Korea. Sebagai satu-satunya harapan Indonesia, tekanan tentu ada, namun harapan untuk melihat perlawanan sengit juga sama besarnya. Sang pelatih bahkan berkata, "Di Korea, saya maunya dia bisa ke semifinal dulu. Kalau bertemu lagi dengan Akane, saya harap Putri bisa memberi perlawanan lebih baik. Syukur-syukur bisa tembus." Ini adalah sebuah sinyal kepercayaan yang kuat dari pelatih kepada pemainnya. Harapan untuk sebuah revans yang manis.
Ini benar-benar sebuah misi yang menegangkan. Mampukah Putri KW menjawab tantangan ini? Mampukah ia mengaplikasikan hasil latihannya untuk mengatur tempo permainan saat berhadapan dengan para ratu bulu tangkis dunia? Ini akan menjadi pembuktian terbesar dalam karirnya sejauh ini. Jadi, rekapnya jelas. 1. Target semifinal di Korea Open 2025. 2. Pekerjaan rumah besar untuk menembus dominasi An Se-young, Wang Ziyi, Akane Yamaguchi, dan Chen Yufei. 3. Fokus perbaikan pada kemampuan mengatur tempo dan variasi permainan. Menurut kalian, apakah target ini realistis? Apapun hasilnya nanti, perjuangan Putri Kusumawardhani sebagai satu-satunya Sri Kandi Tunggal Putri Indonesia di Korea patut kita dukung sepenuhnya. Mari kita kirimkan doa dan energi positif agar Putri bisa tampil lepas dan memberikan yang terbaik. Jangan lupa untuk terus mengikuti update perjuangannya hanya di channel ini. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ujian sesungguhnya langsung menghadang Fajar Alfian dan Shohibul Fikri di babak pertama Korea Open 2025. Ujian sesungguhnya langsung menghadang ganda putra harapan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, di babak pertama Suwon Victor Korea Open 2025. Bukan lawan sembarangan, mereka dijadwalkan bertemu dengan pasangan veteran berbahaya asal Malaysia, Nur Mohammad Azrian Ayub dan Tan Wee Kyong. Benar sekali, pertandingan ini akan menjadi laga pembuka yang sangat berat bagi Fajar dan Fikri. Ini adalah pertemuan perdana mereka, sebuah duel yang mempertemukan dua generasi dan dua status yang sangat berbeda. Sebuah pertarungan yang akan digelar di Court 1 Suwon Gymnasium pada hari Selasa, 23 September, sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sorotan utama dan yang membuat banyak penggemar bulu tangkis was-was adalah perbedaan peringkat dunia yang sangat signifikan. Pasangan Malaysia, Azrian dan Tan, saat ini nyaman duduk di peringkat 23 dunia. Sementara itu, Fajar dan Fikri, pasangan yang sedang mencari bentuk terbaiknya, masih berada di peringkat 76 dunia. Angka tidak pernah bohong. Peringkat tersebut menunjukkan betapa solidnya performa Azrian dan Tan Wee Kyong sepanjang musim ini. Bahkan, dalam peringkat HSBC Race to Finals, mereka berada di posisi 13. Sebuah bukti bahwa mereka adalah pasangan yang sangat konsisten dan kompetitif di level atas. Ini adalah tantangan mental yang luar biasa bagi Fajar dan Fikri. Tentu saja, dan jika kita bicara soal pengalaman, satu nama menjadi ancaman terbesar, Tan Wee Kyong. Kita semua tahu siapa dia, peraih medali perak Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Seorang pemain yang sudah puluhan tahun malang melintang di sirkuit elit dunia, menghadapi semua pemain top dan merasakan tekanan di panggung terbesar. Pengalamannya itu adalah senjata yang tidak ternilai. Tan Wee Kyong tahu cara mengontrol tempo permainan, cara keluar dari tekanan, dan cara memanfaatkan kesalahan sekecil apapun dari lawan. Duetnya dengan Azrian Ayub mungkin terbilang baru, tetapi mereka berhasil membangun kombinasi yang solid antara kekuatan Azrian dan kecerdikan Tan Wee Kyong. Ini akan menjadi ajang pembuktian sejati bagi Fajar dan Fikri. Setelah langkah mereka yang menjanjikan terhenti di babak semifinal Li-Ning China Masters 2025 pekan lalu, ini adalah kesempatan untuk bangkit. Kekalahan dari unggulan teratas, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, harus menjadi pelajaran berharga. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah saat itu dengan skor 13-21 dan 17-21. Di Korea Open ini, mereka tidak boleh lagi membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Melawan pasangan berpengalaman seperti Azrian dan Tan, setiap kesalahan akan dibayar mahal. Fajar dan Fikri harus bermain nyaris sempurna. Strategi apa yang kira-kira harus mereka terapkan? Fajar dan Fikri punya keunggulan dalam hal kecepatan dan kekuatan serangan. Mereka harus berani mengambil inisiatif sejak awal, tidak membiarkan Tan Wee Kyong mendikte permainan dengan bola-bola sulit dan penempatan yang akurat. Serangan cepat dan smash-smash tajam harus menjadi andalan utama.
Setuju, mereka tidak boleh terjebak dalam rally-rally panjang yang melelahkan karena disitulah pengalaman Tan Wee Kyong akan berbicara. Fajar dan Fikri harus bermain lebih taktis, lebih sabar dalam membangun serangan, namun tetap eksplosif saat mendapat kesempatan. Kekompakan mereka sebagai pasangan akan benar-benar diuji di laga ini. Kemenangan di pertandingan ini akan menjadi modal yang luar biasa berharga. Bukan hanya soal lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga soal suntikan kepercayaan diri. Mengalahkan pasangan peringkat 23 dunia yang diperkuat seorang legenda akan menjadi pesan kuat bahwa Fajar dan Fikri siap untuk kembali ke jajaran elit dunia. Sebaliknya, jika mereka kalah, perjalanan untuk memperbaiki peringkat akan terasa semakin terjal. Namun, kita harus tetap optimis. Ini adalah bulu tangkis, di mana segala sesuatu bisa terjadi. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, Fajar dan Fikri punya semua potensi untuk membuat kejutan besar di babak pertama Korea Open ini. Mari kita dukung perjuangan mereka.